Bisnis itu ada dua macam. Banyak orang yang berbisnis karena memang turunannya. Betul. Oh, bapaknya ini yang punya. Oh, anaknya ini. Oh, anak mantunya ini. Jadi saya kalau pulang sekolah kadang-kadang menemani dia menjual pisang. Jadi kalau di buku di 100 tokoh Sulsel itu ada cerita bahwa Andi Rukman pernah menjual pisang dan pernah menjadi tukang beca. Itu fakta. Kekuatan yang paling dahsyat untuk kita. Kunci keberhasilanmu ada di... Selamat siang, kembali lagi dengan saya di podcast Rumah Pemuda. Bersama saya Ilham Abdul Rasul. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, sangat istimewa. Beliau adalah seorang aktivis, pernah jadi aktivis mahasiswa, dan sekarang menjadi aktivis politik. Tapi dominannya kelihatannya menjadi aktivis usaha, dunia usaha. Selamat siang Kak Andi Rukman N. Karumpa, Sarjana Ekonomi. Terima kasih telah berkenan hadir di podcast Rumah Pemuda. Pada kali ini kita akan mengangkat tema soal success story seorang Andi Rukman N. Karumpa. Berat-berat ini. Dari Makassar ke Papua terus Jakarta. Ini perlu kita tahu nih kisahnya kayak gimana nih Kakanda. Saya panggil Kakanda ya. Ya boleh. Kalau di Makassar saya harus panggil Puang. Baik, Kakanda Andi Rukman, kami ingin mendengarkan cerita awal bagaimana kisahnya sehingga bisa ke Papua terdampar. Wow. Silakan Kak Andi Rukman. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Salam bahagia. Dinda Ilham, ya, saya menyampaikan apresiasi karena sudah mengundang di tempat yang sangat terhormat ini. Ini Rumah Pemuda. Rumah Pemuda. Rumah Pemuda itu rumah untuk membangun inspirasi. Siap. Ya, rumah tempat kita bertransformasi. Dan kalau mudah-mudahan dengan podcast ini, insya Allah akan bermunculan pemuda-pemuda tangguh di Republik ini. Karena masa depan bangsa kita ada di tangan kita semua nih, tangan-tangan pemuda. Amin. Ya, saya menyelesaikan sekolah SMA itu tahun 84. 84. Nah, 84. Kemudian mulai sekolah memang sudah mulai tertanam jiwa entrepreneur di situ. Okay. Saya alhamdulillah berusaha untuk cari uang bensin sendiri. Kemudian dulu ada terminal di Makassar namanya Terminal Panaikan. Panaikan. Saya masih ingat. Ya. Kalau saya pulang dari sekolah, saya selalu memanfaatkan momentum itu untuk mengais rezeki. Saya ngangkat koper untuk menaikkan penumpang di bus. Walaupun hampir sebagian besar rute baik ke Endrekang maupun ke Tanah Toraja itu bagian daripada keluarga yang memiliki bus kendaraan itu. Iya, betul. Tetapi saya tidak ingin menyempeng dengan nama kebesaran keluarga. Saya angkat koper, naikkan barang-barang para penumpang. Ya alhamdulillah mendapat rezeki dari situ. Itulah yang saya isikan bensin, makan. Gitu. Kemudian waktu pada saat sekolah, memang keluarga banyak di Makassar. Tetapi saya mengambil keputusan untuk tidak bersama dengan keluarga. Jadi Itu masih SMA itu? Masih SMA. Okay. Jadi saya numpang di salah satu sahabat saya. Dia sudah almarhum. Dia begitu sangat berarti dalam kehidupan saya, dalam perjuangan waktu itu. Nah kebetulan di depan kosnya dia anak pejabat. Kebetulan di hadapan rumah kosannya rumahnya dia, di sampingnya ada kamar khusus untuk dia. Saya bersama-sama di situ. Kebetulan saja di depan rumah tempat kami berinteraksi, tinggal di situ, ada penjual pisang. Okay. Yang sampai hari ini saya sering bolak-balik ke Makassar mencari dia. Namanya Daeng Beta. Daeng Beta. Jadi saya kalau pulang sekolah kadang-kadang menemani dia menjual pisang. Kalau dia pergi meninggalkan tempat, saya menjual pisangnya. Jadi kalau di buku di 100 tokoh
Sulsel itu ada cerita bahwa Andi Rukman pernah menjual pisang dan pernah menjadi tukang beca, itu fakta. Oke. Ya, tidak spesialis saya jadi tukang beca. Kebetulan ada beca di hadapan kedai pisang itu. Jadi kalau orangnya pergi istirahat, saya iseng, Daeng pinjam dulu becanya. Dapat uang jajan di situ. Saya dari situ belum jadi tol, Jalan Barawaja namanya. Oh iya betul. Dari kilo 4 itu masuk ke dalam perkampungan Cambaya namanya. Cambaya. Ya, saya bolak-balik lah di situ menggayung beca, dapat duit. Luar Jadi biasa. pernah melakukan itu, mengurusin penumpang, jual pisang, kemudian menarik beca. Ya singkat cerita saya selesai SMA, yang sekarang menjadi SMA unggulan. SMA 5. SMA 5. Di Batu Raya itu Batu saya ingat Raya. ya. Dan alhamdulillah di SMA itu sekarang jadi SMA unggulan, Allah menakdirkan saya itu menjadi ketua IKA-nya saat ini. Ketua IKA. Jadi sudah ini yang kedua periode menjadi ketua IKA SMA Negeri 5 Makassar. Tahun 87 karena waktu itu saya masuk di Unhas, ambil pertanian saya gagal, malah lulusnya di sastra, kuliah. Kemudian sembari kuliah, saya lagi-lagi bekerja menjadi agen salah satu perusahaan asuransi. Oke. Tamat SMA, 2 tahun kemudian 87, 89. 84 kan, ya 3 tahun kemudian awal 87 itu saya banyak mendengarkan tentang cerita Papua yang dimana keluarga besar juga kebetulan di sana yang alhamdulillah yang mulai merintis. Saya berangkat dengan kapal laut, Sini waktu itu. Sini. Berangkat di sana dengan tujuannya sebenarnya tidak dulu untuk menjadi pengusaha. Kepingin melanjutkan salah satu diangkat jabatan saya menjadi agen koordinator sebuah perusahaan asuransi. Tiba di sana, di Papua. Tiba di Papua, wah saya pikir ini peluang yang sungguh amat luar biasa. Kemudian kepercayaan keluarga yang telah diberikan anugerah di situ untuk membangun Papua. Rasa-rasanya saya kepingin jadi pengusaha. Tetapi saya tidak meninggalkan pekerjaan yang lama. Jadi manusia itu ibaratnya jangan pernah melupakan jasa yang pernah membuat diri Anda terangkat. Istilahnya jangan kacang lupa kulitnya. Terkadang juga banyak orang yang kacang lupa, bukan lagi lupa kulitnya, kacang akan lupa kebunnya. Kebunnya dia lupa. Ya saya mengikuti perhelatan itu dan alhamdulillah saya aktif di berbagai organisasi. Disitulah awalnya sebenarnya. Jadi memang semangat juang Kakanda itu kelihatan. Pertama memang dari seorang penjual pisang berkawan, lalu berkawan dengan seorang pengayuh becak. Ya. Dan pada saat yang sama Kakanda melihat itu sebagai peluang untuk mendapatkan tambahan jajan. Saya kira ini semangat yang luar biasa. Apakah semangat ini juga yang mendorong ke Papua? Iya, jadi menurut saya yang menjadi modal utama kita itu adalah bagaimana memperluas silaturahmi. Dan membangun pikiran-pikiran yang selalu positif. Tidak boleh ada rasa gengsi dalam diri kita. Boleh pamanmu, boleh kakakmu, boleh siapa saja yang dekat dalam diri keluargamu, gitu. Tetapi tidak boleh kita gengsi. Maka itulah yang saya selalu tanamkan dalam diri saya bahwa saya nggak punya kekuatan apa-apa kecuali modalnya silaturahmi. Makanya sampai saat ini terus semboyan itu saya pakai. Silaturahmi, ikhtiar tiada ujung, silaturahmi tiada batas, rasa syukur tiada akhir. Karena dengan silaturahmi, dengan terus kita tawa berikhtiar, insya Allah pasti ada jalan. Dan pikiran-pikiran positif, bismillah pasti akan tertancap dalam pikiran kita. Itu dulu terbangun. Jadi kalau seorang pemuda di pikirannya tidak positif,
maka hasilnya pun juga tidak akan menjadi positif. Iya, karena itu akan membentuk energi dalam diri dia. Itu dia. Betul. Jadi yang paling pertama harus bangun energi itu. Air itu jangan pernah maksakan dia akan berbalik arah. Dia akan pasti terus satu arah ke bawah. Itulah kehidupan kita. Kita tidak boleh memikirkan masa lalu, kegagalan masa lalu. Menceritakan kejelekan orang lain, iri atas keberhasilan orang lain, tetapi membangun mindset kita. Kenapa dia bisa? Saya tidak bisa. Ini luar biasa, pemuda Indonesia. Ini spirit. Saya Kakanda bukan orang Bugis, bukan orang Makassar. Saya lahir dari Bima sana, tetapi dibentuk dan dibesarkan oleh karakter dan kultur Bugis yang sangat kuat. Iya. Sekilas nama Andi Rukman itu tentu bukan orang biasa-biasa. Andi itu adalah sebuah label kehormatan secara sosial di Bugis Makassar. Bismillah. Tetapi di balik itu ada sikap yang memang patut diacungi jempol oleh para pemuda Indonesia, oleh seluruh masyarakat Indonesia. Rela mengayuh becak, rela jual pisang, dan mengabaikan status sosial yang agung itu. Saya luar biasa semangatnya tadi, spirit bahwa harus ada usaha, energi positif harus terus dibentuk, dan seterusnya. Ini luar biasa Kakanda. Selanjutnya saya ingin zoom in ke Papuanya. Iya. Papua ini kan daerah yang terkenal kaya. Iya. Tetapi juga terkenal dengan terkebelakang. Iya. Artinya ada harapan, juga ada tantangan tuh. Iya. Bagaimana Kakanda Andi Rukman menghadapi dua posisi yang rumit itu? Iya, tanah Papua adalah tanah yang begitu berarti dalam kehidupan saya. Disitulah saya menempa diri, kemudian melihat kekayaan yang terbentang. Orang mengistilahkan the sleeping giant, raksasa yang sedang tidur. Orang-orang Papua sana mengatakan kita berdiri di atas dataran emas, tapi tidur di atas duri. Kekayaan alam yang begitu melimpah. Ya kan? Tetapi alhamdulillah, untuk memperjuangkan itu, karena tanah ini begitu berarti buat saya harus punya pijakan, punya pegangan, punya ruang, punya wadah untuk menyuarakan tentang tanah ini. Alhamdulillah saya aktif mulai di organisasi. Saya menjadi ketua umum HIPMI di sana, menjadi salah satu wakil ketua umum Kadin di sana. Hampir semua asosiasi, ya Adin sampai ke dunia olahraga. Ya pencak silat, ya biliar, manajer di Persipura, semuanya menggeluti itu. Dari wadah itulah saya mulai bersuara tentang ketimpangan pembangunan ini. Saya sering mengatakan, saudara-saudara sekalian yang ada di pusat sana, coba bisa dibayangkan kalau petah Indonesia ini, kita menghilangkan petahnya Papua, apa tidak jomplang peta itu? Indonesia akan hilang. Ikan hilang. Indonesia hilang. Petahnya. Begitulah besarnya manfaat untuk menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Kalau kita cinta, kalau kita ingin menjaga, maka harus ada asas pemerataan, harus ada kesetaraan. Dan hari ini bisa kita lihat, ya alhamdulillah ya, dari Sabang sampai Merauke ya telah terbangun dengan baik. Saudara-saudara kita di sana, infrastruktur mulai terbangun, walaupun masih banyak kita rasakan belum terlalu ada asas pemerataan terhadap pembangunan itu sendiri. Tapi paling tidak sudah dimulai. Sudah dimulai. Ya, kita tidak boleh pesimis, kita sudah mulai. Maka yang harus memperbaiki, menyiapkan diri itu adalah saudara-saudara kita di sana. Yang menurut saya orang-orang Papua orang pintar. Orang-orang hebat di sana. Tinggal bagaimana ada kesempatan untuk bagaimana membangun tanah yang luar biasa ini dengan kekayaan alamnya. Karena kebetulan saya ada di dunia konstruksi. Yang dulu awal karir saya di sana 3 dekade saya bergapensi, ya tidak ujuk-ujuk. Tidak ujuk-ujuk. Nah itulah pesan moral kepada adik-adik pemuda bahwa untuk menaiki tangga tidak langsung tangga 1 sampai ke tangga yang 9. Kalau jatuh itu patah. Nah, harus step by step. Saya mulai dari departemen, wakil ketua, sekretaris umum, ketua di daerah dulu, kemudian menjadi sekjen 2 periode. Sekarang Tuhan memberikan amanah ini menjadi ketua umum. Itu semuanya by proses. Demikian pula dalam bisnis. Bisnis itu ada 2 macam. Bisnisnya dia besar karena by nazib. Bisnisnya dia besar karena by nazab.
Banyak orang yang berbisnis karena memang turunannya. Betul. Oh, bapaknya ini yang punya. Oh, anaknya ini. Oh, anak mantunya ini. Banyak juga pengusaha-pengusaha tangguh yang kita lihat sampai saat ini yang memang merintis dunia usahanya mulai dari bawah. Ya. Emang Pak Aksa Mahmud tiba-tiba ujuk-ujuk jadi kaya? Tidak. Pak Aksa Mahmud memulainya dengan dealer motor dengan modal 5 juta. Pengusaha pribumi lain, Osman Sabta, emang tiba-tiba jadi milioner seperti itu? Dia penjual rokok. Betul. Ya kan? Nah, mau siapa lagi? Mau Bang Latif, Sisiono Yudohusodo, Hairul Tanjung, semuanya dari bawah. Nah, pertanyaannya kenapa mereka bisa? Kita tidak bisa, maka yang penting dicatat dalam diri kita, yang perlu kita terpatri dalam pikiran kita, mindset kita ini bahwa spirit. You punya banyak modal, banyak jejaring, banyak koneksi, tapi kalau you nggak punya spirit, berhenti. Boleh jadi hari ini Rumah Pemuda akan menjadi spirit untuk membangkitkan para pemuda yang masih lagi bobok hari ini. Tidurnya terlalu miring anak muda. Karena orang-orang yang Adinda hadirkan di tempat ini, pasti orang-orang yang punya rekam jejak yang akan menabur kebaikan-kebaikan itu untuk generasi-generasi yang akan datang. Luar biasa. Saya bisa mengambil bukan kesimpulan tetapi satu garis merah, benang merah. Ya. Bahwa siapapun dia, apapun dia, kalau dia mau, kalau dia punya semangat itu, maka dia pasti bisa mencapainya. Yes. Sepakat. Kurang lebih begitu. Iya, betul. Yang kedua, ada yang menarik tadi dari proses yang Kakanda sampaikan bahwa mulai dari proses yang paling bawah dari daerah, lalu bertahap menuju posisi middle, dan akhirnya masuk Jakarta. Itu pun 2 periode jadi Sekjen Gapensi. 2 periode, ya. Dan akhirnya menjadi Ketua Umum Gapensi hari ini. Saya flashback kembali cerita itu tahun 87. Setelah saya selesai menjadi Ketua Umum HIPMI di Papua. Pernah jadi Ketua Umum HIPMI. Ketua HIPMI Papua, kemudian digantikan oleh Pak Menteri sekarang ini. Jadi Pak Bahlil junior abang? Wah, junior abang. Itu dulu wakil bendahara saya. Wakil bendahara di Papua. Ini belum saya cerita tentang dia nih. Coba bayangkan. Emang ujuk-ujuk Pak Bahlil tiba-tiba menjadi Menteri Investasi? Emang siapa orang tua Pak Bahlil? Emang siapa bapak dan ibunya? Ya kan? Bisa Anda searching di Google itu. Tapi di skip dulu itu. Nah, ya. Nanti biar ada materi buat Pak Bahlil kami undang nanti. Iya. Oke, cocok. Nah, itu luar biasa itu. Siap. Jadi saya ada catat ini ya. Saya ada tulis-tulis tadi sudah dalam mobil ya untuk membangkitkan semangat adik-adik pemuda. Bahwa ada yang mengatakan bahwa sesungguhnya medan peperangan terbesar itu berada pada pikiran kita. Pikiran kita. Karena pikiran itu sangat kuat dan dapat mempengaruhi kehidupan seseorang. Ya. Ada pepatah mengatakan menabur dalam pikiran akan menuai tindakan. Kalau pikiranmu bagus, positif, pasti tindakanmu akan pasti juga positif. Tindakanmu akan pasti baik. Ya kan? Kalau menabur dalam pikiran akan menuai tindakan, menabur tindakan akan menuai kebiasaan. Jika kita bertindak, pasti itu akan menjadi kebiasaan rutinitas kita. Anda bertindak tiap hari bersedekah. Berapapun itu nilainya, setiap hari. Nggak punya duit, senyum juga sedekah. Bayangkan you tiap hari akan menjadi senyum dengan orang. Nggak mengkerut muka lu lihat orang. Pasti hasilnya, Anda pasti awet muda. Awet muda, betul. Ya, tetapi kalau pikiranmu negatif, selalu berprasangka buruk dengan orang lain, maka terlihat juga akan ada di wajahmu. Kerutan yang ada karena nggak pernah berpositif dengan orang. Jadi apa yang kita sering lakukan, itu juga yang akan kita tuai. Nah seperti itu. Jadi harapan saya untuk adik-adikku sekalian selalu menabur kebaikan. Menabur kebaikan. Kalau kebaikan yang akan kita lakukan, pasti saja kebaikan juga yang akan datang. Jadi, demikian pula kita bersahabat di Jakarta ini. Siap. Kita lagi merantau. Ya bersahabatlah apa adanya. Jangan karena ada apanya. Iya. Ya kan? Kita terbiasa pemuda-pemuda kita yang dari sana kan gitu kan ya. Semua orang butuh sanjungan. Istilahnya butuh kompa gitu ya. Betul. Tapi kalau berlebihan juga sanjungannya,
nggak bagus. Itu malah menjadi Nggak bagus. bisa merusak dia. Ya, sampaikan apa adanya. Sampaikan apa adanya. Selalu menabur kebaikan, pasti saja kebaikan yang datang. Jangan pernah iri dengan kehidupan orang lain. Yakini bahwa jangan pernah memikirkan takdir, mengkhawatirkan takdir. Baik itu cinta, maupun itu profesi, maupun itu rezeki. Karena sebelum jauh kita lahir, takdir cinta kita, takdir rezeki kita, ya kan, itu sudah tercatat di Yaumil Mahfuz sana. Ya, betul. Mau gimana merealisasikannya? Siapa menciptakan semua ini? Maka satu kewajiban kita, perbaiki hubunganmu Sang Halik. Perbaiki hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang akan mengaturkan semua kebutuhan-kebutuhanmu. Ini luar biasa. Ah, Tadi ada filosofi saya menarik sekali. Pikiran membentuk tindakan, yes, tindakan membentuk kebiasaan, Kebiasaan. kebiasaan menentukan nasib. menentukan nasib. Ini kira-kira yang Ya. Kakanda mau sampaikan. Ya, Ini luar biasa. Kakanda ARN. di Rukman, Ya. ARN. Ya. Kalau ini ada botol nih. Yang kedua, kita coba masuk ke Gapensi. oh, Terkait dengan posisi Kakanda hari ini Ya. yang menjadi ketua umum Gapensi. Gapensi itu asosiasi yang sangat ya cukup mentereng lah tertua, dan tertua. Mungkin ya kalau 65 tahun sekarang, dibanding-bandingkan dengan yang lain khusus untuk asosiasi paling tertua. tertua dan terkeren lah mungkin paling Kakanda terbesar. ya. Terbesar. Menurut Kakanda dalam hal berkontribusi untuk pembangunan negara misalnya. Apa langkah-langkah yang dipersiapkan oleh Gapensi terkait misalnya kesiapan sumber daya manusia Iya. untuk pelaksana konstruksinya? Apa kira-kira yang program secara garis besar yang dilakukan oleh Gapensi? Ya, pertama saya juga ceritakan dulu nih, kapan mulai bergapensinya. Oh, siap. Kenapa cinta dengan rumah besar yang bernama Gapensi ini. Tadi di awal sudah saya kasih pengantar bahwa mulai menggeluti organisasi yang saya cintai ini 30 tahun yang lalu. Mulai dari BPC, Badan Pengurus Cabang, kemudian naik menjadi Badan Pengurus Daerah, itu masih di kompartemen, terus Kompartemen itu selevel departemen. ya departemen. Kemudian naik menjadi wakil ketua umum, terus naik menjadi sekretaris umum. Sekretaris umum, kemudian setelah itu saya hijrah ke Jakarta. Masuk di Jakarta itu sama, masuk di departemen dulu. Departemen bidang organisasi. Ya, kepercayaan organisasi memberikan saya ketua sementara di beberapa daerah, contoh di Sumatera Selatan, menjadi ketua BPD sementara Selatan, kemudian BPD Gapensi Sulawesi Tengah. Setelah itu jadi sekjen, terpilih di Bali, ya, pada Munas ke-13, kemudian Munas Jakarta, Munas 14, terpilih kembali kedua kalinya menjadi sekjen, dan 47 hari yang lalu, tepatnya pada tanggal 7 Juni, ya alhamdulillah Allah memberikan amanah untuk menjadi ketua umum Gapensi, walaupun perhelatannya luar biasa. Berarti belum pelantikan Kang Anda? Insya Allah kami dikukuhkan oleh Bapak Presiden pada tanggal 31 Juli. Oh langsung. Iya, ya, dan insya Allah juga Gapensi akan membuat acara refleksi 10 tahun bersama Bapak Presiden Joko Widodo dalam bidang infrastruktur dan investasi yang akan dihadiri oleh 5 kementerian, Menteri Keuangan, Menteri Investasi, Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Bappenas, kemudian Ketua Kadin ya, dan Pak Rosan Arslani. Wakil Ketua DPR Pak Dasko. Oh Pak Dasko. Insya Allah. Adinda datang dong. Agustus apa Juli kan? Juni. Juni. Agustus, Agustus. Juli, mohon maaf. Juli nih? Juli ya. Harusnya tanggal 29 hari Senin. Maksud saya tadi berarti kami diundang untuk Diundang. pelantikan itu. Nah, apa yang harus saya lakukan? Saya tadi kan pertanyaan tadi. Jadi dulu anggota Gapensi kami itu cukup besar. Pernah menyentuh sampai angka 80.000 seluruh Indonesia di 35 provinsi saat ini.
Dan sekarang mulai terus menurun karena memang ada beberapa regulasi yang harus terus kami perjuangkan yang menurut kami ini tidak terlalu memihak kepada UMKM jasa konstruksi. Jasa konstruksi. Ya itulah, insya Allah mudah-mudahan perjuangan demi perjuangan akan kita teruskan, dan saya punya keyakinan Bapak Presiden Joko Widodo yang juga akan kami berikan penganugerahan sebagai Bapak Konstruksi Indonesia, ini akan kita berikan kepada beliau atas jasa-jasa beliau membangun dari Sabang sampai Merauke. Ya Anda bisa lihat sendiri udah berapa waduk yang dibikin, berapa ribu kilometer tol yang terbangun. Kantor batas kita di seluruh perbatasan sudah cukup baik. Kemudian bandara kita sudah cukup banyak yang baik. Nah tinggal seringkah saya menyorakan bahwa pembangunan dari Sabang sampai Merauke itu tidak hanya sampai ke situ. Tetapi bagaimana membangun sentra-sentra ekonomi yang produktif dalam pembangunan infrastruktur itu. Jangan kita asik buka jalan, ya kan, tapi dinikmati oleh orang lain. Betul. Tetapi bagaimana perekonomian di masing-masing daerah itu tumbuh atas dampak daripada pembangunan infrastruktur yang dibangun. Betul. Jadi mudah-mudahan dengan dorongan beberapa perjuangan untuk merelaksasi beberapa undang-undang, terutama khususnya Undang-Undang 2 turunannya PP 05, PP 7, PP 14 yang bagaimana bisa berpihak terhadap pelaku UMKM tadi, ya segmentasi pasar supaya saudara-saudara kita yang berada di daerah itu masih rasa nyaman mengerjakan proyek 1, 2, 3 miliar yang tidak terbebani dengan aturan-aturan yang berat. Iya. Terutama nyangkut masalah tenaga teknik, karena tenaga teknik kita sangat terbatas di seluruh Indonesia. Kami punya keyakinan bahwa nurani Pak Jokowi akan melihat ini karena ini kekuatan yang luar biasa. Para pelaku usaha kita di seluruh Indonesia banyak yang tidak mengurus lagi sertifikasi badan usahanya karena kesempatan itu. Nah itu. Dan ya kita bisa lihat hampir setiap tahun anggaran infrastruktur naik kan? Naik. Nah seharusnya kalau biaya infrastrukturnya naik, harusnya berbanding lurus pengusahanya juga harus naik. Nah tapi karena regulasi itu tentu hanya bagian-bagian tertentu yang mampu melakukan itu, dan banyak UMKM yang tidak mampu mengikuti mekanisme daripada regulasi itu. Bismillah kita akan perjuangkan. Luar biasa Kakanda. Apakah ada pengaruh dari pengurangan jumlah, kan keanggotaan Gapensi ini kan bukan orang Kakanda ya? Badan usahanya. Badan usahanya kan? Badan usahanya. Apakah penurunan jumlah anggota itu juga berkait erat dengan makin banyaknya asosiasi jasa konstruksi yang mirip-mirip lah? Itu pasti. Itu pasti. Sekarang sudah terdata 14 asosiasi yang tersertifikasi. Sudah ya. 14. Ya, dan memang yang perlu kita tingkatkan itu adalah pelayanan kan ya. Pelayanan, tapi kita juga meminta supaya pelayanan ini ada kesetaraan, ada kebersamaan, ada keseimbangan supaya asosiasi juga yang lain yang bercabang itu melakukan mekanisme, melakukan rule yang baik. Nah itu fungsinya ada di LPJK untuk memberikan pengawasan-pengawasan itu. Hal-hal itulah yang akan kita perjuangkan. Jangan yang punya cabang, punya BPD 35 provinsi, punya cabang di 514 kabupaten dan kota Indonesia, tapi perlakuannya tidak sama dengan asosiasi-asosiasi yang tidak bercabang. Iya, itu maksudnya. Itulah yang akan kita perjuangkan, dan saya yakin lembaga pengembangan jasa konstruksi akan pasti melihat di posisi itu supaya ada kesetaraan, jangan ada ketimpangan, tetapi benar-benar bersaing dalam segi hal kualitas. Iya. Jadi memang meskipun banyak asosiasi, tapi pada akhirnya asosiasi itu akan bertahan dengan pelayanan dan kualitas yang baik. Jadi pertanyaannya gitu, bagaimana menciptakan kualitas sumber daya manusia? Gapensi itu melahirkan anak yang namanya Gatensi, ya, gabungan asosiasi tenaga teknik, ya. Itulah yang nanti yang mensertifikasi tenaga ahli. Ya, karena ketentuan di Undang-Undang 2 itu seluruh pekerjaan jasa konstruksi Indonesia itu wajib mempekerjakan tenaga teknik dan punya badan usaha. Nah, di IKN saja itu masih membutuhkan 2 juta 2.600.000 atau 2.500.000 tenaga ahli yang harus dipekerjakan. Yang baru disertifikasi kalau tidak salah kurang lebih baru 400 ribuan. Berarti masih ada 2,1 juta tenaga teknik yang harus disertifikasi. Karena itu syaratnya. Jadi jangan juga nanti ada proyek pemerintah yang mempekerjakan tenaga ahli yang belum tersertifikasi. Ya lu mau mandor, lu mau apa, semua harus tersertifikasi. Apakah ini juga menjadi jawaban bagi pengusaha-pengusaha baru? Ini contoh kan ya, misalnya saya buat CV atau PT gitu ya.
Lalu itu kan syaratnya untuk mendapatkan izin itu kan harus ada tenaga ahli gitu. Kalau dulu kan yang penting sarjana teknik tuh. Iya. Waktu zaman-zaman kami mencoba ya. Iya. Berarti sekarang harus tersertifikasi nih kan? Ya. Itulah yang akan kami perjuangkan. Oke. Kan di segmentasi sekarang itu proyeknya perusahaannya Dinda Ilham PT Pemuda. Jadi pemuda misalnya. Bikin perusahaan baru sesuai dengan NIB itu. Kemudian perusahaan Adinda itu segmentasinya 0 sampai 15. Dapat pekerjaan 15 miliar. Syaratnya tadi itu. Keuangannya, alatnya dan tenaganya. Pertanyaannya saya pengusaha baru, saya baru selesai kuliah. Ya kan? Mengharuskan saya harus memenuhi itu. Ya kan? Nah dulu ada klasifikasi namanya K1, K2, K3. Itulah akan kita perjuangkan. Memberikan ruang terhadap pengusaha-pengusaha pemula. Bahwa mengerjakan proyek 1 miliar, 2 miliar tidak sama pemberlakuannya dengan proyek yang 15 miliar. Contoh Dinda Ilham mengerjakan komblok, mengerjakan drainase, ya, mengerjakan pepin blok, ya. Cukup mengerjakan 1 miliar, mungkin 2 miliar, cukup dengan tenaga STM, setara SLTA, STM, SMA, ya kan? Gitu mandor. Tapi pekerjaan-pekerjaan yang mulai nilainya besar, itu wajib mempergunakan sarjana teknik. Kalau proyeknya cuma 1 miliar, 2 miliar, bagaimana Adinda mau bayar tenaga teknik gitu? Artinya baru mau bangkit, tiba-tiba diperhadapkan dengan syarat yang cukup punya molen mungkin satu dengan segala macamnya ya. Apalagi kalau pekerjaan-pekerjaan padat karya ya ada syarat-syarat. Itu yang akan kita perjuangkan. Tapi kan pemerintah juga membuat undang-undang ini kan sebenarnya tujuannya bagus supaya bagaimana para pelaku di usaha di bidang jasa konstruksi itu benar-benar sumber daya manusianya, sumber keuangannya dan segala macam itu bisa terpenuhi dengan baik supaya menghasilkan juga hasil yang maksimal. Ya ini juga terkait dengan. Ya kalau nanti dimudahkan juga nanti kemampuannya mengerjakan 1 miliar karena dasarnya 0 sampai 15 dia kerjakan 15 miliar tanpa ada tenaga teknik ambul pekerjaannya yang mengeluarkan sertifikasi badan usaha yang akan dikejar. Nah. Oh jadi ada pertanggungjawaban GAPENSI secara organisasi. Ada di pengawasnya, nggak sembarang itu namanya sertifikasi bisa keluar. Siap. Makanya harus jelas. Nggak mesti itu SBO-nya diselesaikan di atas kap mobil selesai hari ini juga 1. Ada tim vertikal, ada tim asesornya, ada tim penilainya semua di situ. Berarti cukup rumit sebenarnya untuk menjadi pengusaha. Rumit dalam artian memang ada verifikasi kualitas di situ ya. Iya, tidak ada memang yang mudah di dunia ini. Semuanya harus ada tantangannya. Semuanya harus ada usahanya. Harus ada usahanya. Betul. Tapi biar mudah kalau nggak ada spiritnya, nggak ada semangatnya, Anda kepingin jadi pengusaha kontraktor, tapi nggak ada spiritnya. Bagaimana memulai? Betul. Anda mengurus KT aja susah, contohnya. Betul. Nggak mau keluarin, padahal itu adalah sebagian syarat daripada untuk mendapatkan sesuatu pekerjaan. Ini cukup menarik buat, kan banyak juga ini Kakanda di KNPI khususnya, teman-teman anak muda ini yang relatif senang berpolitik, cari duitnya rata-rata ingin menjadi kontraktor. Ya. Memang kesulitan utama mereka itu di soal pendanaan, soal sertifikasi badan usaha. Memang ini umum sekali sifatnya, tapi dari penjelasan Kak Andi Rukman sangat luar biasa. Satu lagi yang saya mau tanya ke Anda, apakah untuk tersertifikasi sebagai tenaga ahli berapa bayarnya nih? Bocoran dikit aja Kak Anda. Ya, saya tidak hafal baik karena itu bidangnya di Gatensi. Di Gatensi nanti. Gatensi yang akan menentukan biaya-biaya itu. Tapi nggak mahal. Tidak mahal, sangat terjangkau. Berarti justru harganya sekarang ini kita lagi perjuangkan supaya naikin. Ya, kecil kok. Ada nggak kuota buat pemuda Indonesia yang dibawa sama KNPI lah buat sertifikasi tenaga ahli? Silakan. Jadi kalau mau bikin MOU. Oke. Ya, kita Gapensi bersama-sama dengan teman-teman KNPI pemuda untuk membuat sertifikasi. Jadi nggak mesti tenaga teknik, mungkin anak KNP yang kebiasaannya membawa bandor, kemudian helper dan segala macam. Karena nggak boleh Anda bisa kerja tanpa ada sertifikasi. Nah kalau Anda punya sertifikasi syarat itu syaratnya. Apalagi kalau ada anak KNP yang baru selesai kuliah, terutama dari teknik ya. Nah nanti kita data supaya adik-adik sekalian bisa membuat MOU dengan kita untuk kita bantu dengan sertifikasinya. Saya baru kemarin ketemu dengan Rektor UNAS, Rektor UNM. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita melakukan kerjasama dengan tenaga adik-adik mahasiswa dari teknik untuk mensertifikasi. Karena ini butuh kebutuhannya besar. Kebutuhan negara kita lebih sampai 6 juta tenaga teknik yang harus disertifikasi. Ke depan ini ya. Karena kalau enggak kan repot. Jadi memang bagaimana pekerjaan infrastruktur itu berkualitas.
Siap. tepat sasaran. Terima kasih banyak Kakanda, cukup mencerahkan. Iya. Dan ada poin yang saya ambil sebagai manfaat langsung buat pemuda Indonesia. Pertama tadi soal spirit. Iya. Tadi menarik sekali itu soal pikiran membentuk tindakan membentuk kebiasaan membentuk nasib lah kasarnya ya. Artinya sejauh orang berpikir baik maka nasibnya pasti akan baik. Pasti baik. Kurang lebih begitu. Yang kedua, seluruh pemuda Indonesia ada hal yang menarik tawaran dari Ketua Umum Gapensi Indonesia. Teman-teman boleh buat MOU. Boleh. Untuk DP KNPI mungkin dengan Gapensi Pusat, untuk kabupaten kota dan wilayah juga. Ya, boleh seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia ya. Terima kasih banyak Kakanda. Harapan buat Kakanda sebagai closing statement untuk anak muda ini. Ya. Harapan dari seorang senior terhadap junior-juniornya apa Kakanda? Baik. Sebagai closing statement. Kekuatan yang paling dahsyat untuk kita, terutama bagi adik-adik yang masih ada bapak dan ibu. Tidak usah cari-cari orang-orang motivasi yang hebat. Cari profesor dan di mana-mana. Kunci keberhasilanmu ada di rumah. Jangan pernah melukai hati ibumu, bapakmu. Setiap bepergian, apapun itu, pamit, minta restu, minta ridho kepada orang tua. Luar biasa. Sehebat apapun. Kalau itu kamu lakukan, berbakti kepada kedua orang tua, saya punya keyakinan, apapun yang kita ikhtiarkan, yang kita cita-citakan, pastikan terkabul. Terus bagaimana dengan saya yang tidak punya ibu dan tidak punya bapak? Nyawanya tiada, arwahnya masih ada. Sering kau kirimkan surat Al-Fatihah. Sering menantangi dia di makam. Baca Al-Fatihah, kirimkan dia. Dia melihat keadaanmu. Sebaliknya jika ingin kau melihat tersiksa bapak dan ibumu, jangan kau lakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan akidah. Karena dia tahu dalam itu. Jangan pernah merasa ibuku, bapakku sudah tidak ada. Maka kau seenaknya tidak menjaga pergaulanmu. Karena itulah menjadi naas buat dirimu. Bagi saudara-saudaraku, adik-adikku, ingat itu. Kalau kita berbakti kepada ibu dan bapak, baik yang masih hidup maupun yang tiada, saya punya keyakinan apapun ikhtiar kita, Allah menjabah. Untuk itu, kita akhiri podcast ini untuk kita sama-sama mengirimkan surat Al-Fatihah kepada bapak dan ibu kita, baik yang masih hidup maupun yang telah tiada. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sukses podcastnya Dindaku. Terima kasih Kakanda luar biasa. Luar biasa. Pesan beliau tadi saya agak merinding. Kalau ingin Allah tersenyum maka buat orang tuamu tersenyum. Pemuda Indonesia ini luar biasa, sangat inspiratif. Kak Andi Rukman ini bukan hanya sebagai seorang aktivis, juga orang yang memegang teguh prinsip hidup. Yes. Tadi menyangkut prinsip hidup. Kalau nggak punya trust percuma. Harus punya itu. Kita harus punya nilai, punya value. Harus punya nilai. Kalau you nggak punya kepercayaan lagi, nggak ada gunanya lagi. Maka itu harus dijaga. Jaga kepercayaan dengan baik. Banyak orang pintar tapi yang nggak susah punya kepercayaan. Menjaga kepercayaan. Nah, itu. Terima kasih banyak Kak Andi Rukman. Baik. Hari ini kita telah diberi pencerahan yang banyak sekali oleh senior kita, Kakanda Andi Rukman. Mudah-mudahan ke depan kalau kami undang masih berkenan untuk hadir lagi. Bismillah. Insya Allah. Terima kasih pemuda Indonesia. Salam pemuda, speed, smart, solid. Masya Allah.